Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Horizon. Liko dan Roy melanjutkan perjalanan mereka ke Arabolea Forest untuk memulihkan hutan yang terbakar. Semenjak kedatangannya ke Paldea, Liko sangat sibuk sekali, mulai dari kembali ke rumah dan bertemu ayahnya, serta pergi ke tempat gym leader Kolza untuk mendapatkan petunjuk Shiny Rayquaza di sebuah tempat yang bernama Arabolea Forest. Terlihat penampakan Pokemon legendari tersebut, dan juga hutan itu dipercaya ada hubungannya dengan kemunculan Shiny Rayquaza. Tapi di balik semua itu ada satu hal yang masih mengganjal pikiran Liko. Liko sekarang berada di depan kamar Dot, di mana ia sering mendengar musik Nidoting dari dalam kamar itu. Quaxly yang selalu bersama Dot, dan juga di hari sebelumnya Liko melihat kostum Nidoting yang dijemur di atas kapal. Liko telah mengumpulkan semua bukti-buktinya dan akan menyatakannya langsung kepada Dot. Pertama-tama Liko mengetuk pintu untuk memastikan Dot berada di dalam kamarnya. Kemudian Liko mengatakan ada sesuatu yang harus mereka bicarakan. Dot merespon bahwa ia juga punya sesuatu untuk diakui. Liko akhirnya sampai pada kesimpulan sebenarnya Dot itu adalah penggemar berat Nidoting. Itulah mengapa Dot tertarik dengan Nidoting sama seperti dirinya. Bahkan Dot punya kostum Nidotingnya sendiri, sesuatu yang luar biasa menurut Liko. Hal ini mengejutkan Dot, yang kesal karena Liko masih belum tahu identitas aslinya adalah Nidoting. Molly sedang menelpon ibunya, menyampaikan belum bisa pulang untuk sekarang. Molly menjelaskan kepada Oreo, ibunya selalu mengkhawatirkannya setiap saat. Setelah itu Molly melihat berita bahwa hutan yang akan dituju Liko dan Roy telah terbakar. Mengira sepertinya ia harus ikut bersama mereka. Keesokan harinya, Nemo membawa Liko, Roy, dan Molly ke hutan yang telah rusak dikarenakan kebakaran yang dahsyat. Meskipun begitu, ada bagian yang masih belum terjamah api, dan mereka semua bisa pergi ke sana. Sebelum berpisah, Nemo mengajak Roy bertarung semisal mereka bertemu lagi. Ketika melintasi hutan yang terbakar, Pokemon sudah pergi meninggalkan hutan. Tapi mereka pasti akan kembali kalau hutannya subur lagi. Liko berharap hujan akan segera memulihkan hutan ini. Mereka lalu melihat bagian hutan seperti yang disebutkan Nemo. Roy dengan sukarela mengecek keadaannya dan menginstruksikan teman-temannya untuk bertemu lagi di pohon besar jika mereka tersesat. Molly meyakinkan Roy akan baik-baik saja, karena Roy bisa langsung menghubungi mereka atau membuka map lewat Rotom Pond. Givrep Asagi, Rising Voltaker belum juga mendapat kabar dari Luka. Ditambah lagi mereka khawatir dengan Liko dan Roy yang pergi berpetualang. Oreo menenangkan mereka karena ada Molly yang akan menjaga Liko dan Roy. Sementara itu di hutan, Liko dan Molly yang menunggu berbincang-bincang sedikit. Liko mengungkapkan belum pernah pergi sejauh ini ke dalam hutan, tapi Liko juga tidak mau disebut anak manja karena kedua orang tuanya kadang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ayahnya adalah seorang pelukis, sementara ibunya adalah seorang guru. Tidak seperti kedua orang tuanya, Liko merasa ragu dengan apa yang ingin ia lakukan ke depannya. Molly merasakan hal yang sama karena dibesarkan dalam keluarga dokter Pokemon. Sejak kecil Molly mengikuti jalan yang dipilihkan oleh keluarganya. Tapi akhirnya Molly memilih berhenti dan belum saatnya bagi Liko untuk mengetahui alasannya. Liko akhirnya paham mengapa Molly tidak pernah mau pergi ke Pokemon Center. Hal itu mungkin mengingatkannya tentang masa lalunya. Sprigatito menemukan beberapa orang berry. Liko lalu pergi bersama Pokemonnya untuk memetik lebih banyak berry. Liko baru menyadari ia tersesat. Dengan gugup Liko mengecek Rotom Pond-nya. Yang parahnya lagi tidak ada sinyal. Liko berusaha untuk tetap tenang. Lalu ingat jika tersesat hanya perlu pergi ke pohon besar yang ditunjuk Roy sebelumnya. Roy sampai ke pohon paling besar yang ada di hutan. Ketika memanjat ke atasnya, Roy melihat Ancient Pokeball. Pohon tersebut mulai bergerak mengguncang tanah. Liko yang melihat pohon itu bergerak memutuskan untuk pergi ke sana. Di saat yang bersamaan, Molly yang sudah tidak tahan lagi menyusul ke arah pohon besar juga. Dalam perjalanan, Liko bertemu dengan Paldean Wooper yang mengalami dehidrasi dan dalam kondisi buruk. Liko mencoba sebisa mungkin untuk merawatnya. Namun sesaat setelahnya muncul beberapa Pokemon yang menyerang Liko dan membawa lari Wooper.
Liko mengikuti mereka sampai ke pohon raksasa. Para Pokemon melindungi Wooper dari Liko yang mencoba berunding bahwa mereka bisa menyembuhkan Wooper bersama-sama. Molly dan Jency tiba tepat pada waktunya untuk menyembuhkan Wooper, mengungkapkan bahwa ia berhenti dari pekerjaannya untuk membantu Pokemon liar yang tidak mampu pergi ke Pokemon Center. Saat itu pohon raksasa mulai bergerak lagi, mengungkapkan bahwa itu bukanlah pohon, melainkan Arbolipa raksasa. Roy melompat turun dari Pokemon raksasa tersebut, dan Liko memperhatikan Pokemon itu memiliki Ancient Pokeball di lehernya. Liko dan Roy bilang pasti Arbolipa ini yang diceritakan oleh Colza. Arbolipa mulai menyerang mereka berdua dengan menyemburkan minyak. Namun Arbolipa berhenti menyerang ketika Pokemon liar berada di dekat mereka berdua. Artinya Arbolipa itu hanya mengincar Liko dan Roy yang dianggapnya sebagai ancaman. Liko dan Roy mengajak Molly kabur, tapi Molly tidak bisa meninggalkan Pokemon yang masih terluka dan memilih merawatnya. Kalau begitu, mau tidak mau, Liko dan Roy akan menghalau Arbolipa sebisa mungkin. Ketika Roy memerintahkan Fuecoco untuk menyerang, Liko menghentikannya karena hal itu akan memicu kebakaran lagi. Oleh karenanya, Liko menyuruh Sprigatito menarik perhatian Arbolipa dengan Quick Attack. Roy kemudian meminta Fuecoco menggunakan Stomping Tantrum untuk membuat Arbolipa kehilangan keseimbangan, memberi kesempatan bagi Sprigatito menggunakan Leaf untuk mengelilingi Arbolipa. Fuecoco menindaklanjuti dengan Stomping Tantrum lainnya, yang membuat Arbolipa bertekuk lutut dan akhirnya jatuh. Sprigatito menyelamatkan Fuecoco sebelum ditindih Arbolipa. Arbolipa bangkit kembali siap menyerang Liko dan Roy yang sudah pasrah dengan keadaan. Akan tetapi Wooper yang telah disembuhkan memohon untuk menghentikan serangan tersebut. Molly juga menjelaskan mereka sama-sama mengkhawatirkan Wooper. Arbolipa akhirnya paham mereka hanya berusaha menyelamatkan teman-temannya dan terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Liko dan Roy kagum Molly bisa menjinakkan Arbolipa tadi. Setelahnya Arbolipa seolah-olah ingin memberitahukan sesuatu kepada mereka semua. Kemudian Arbolipa mengangkat Liko dan Roy ke atas kepalanya untuk menunjukkan bagian hutan yang terbakar. Liko dan Roy mengatakan mereka tidak tahu kerusakan hutan separah ini. Lalu Arbolipa pun menurunkan mereka berdua. Liko dan Roy mengatakan kepada Molly bahwa kerusakan hutan lebih parah daripada yang mereka kira. Molly menjelaskan bahwa Arbolipa menggunakan nutrisinya untuk menyembuhkan Pokemon yang terluka. Tapi dengan kerusakan hutan yang parah, tidak banyak yang bisa dilakukan, yang pastinya akan menyebabkan lebih banyak Pokemon menderita seperti Wooper yang mereka tolong. Setelah berpikir sejenak, Liko menyatakan mereka harus menanam kembali hutan. Liko merintahkan Sprigatito untuk memetik beri di atas pohon, dan berhasil mengumpulkan berbagai jenis beri yang akan ditanam kembali di hutan ini. Molly hendak menghubungi Propriede dan yang lainnya, tapi ternyata masih tidak ada sinyal. Liko mengatakan hal itu bisa dilakukan nanti. Oleh karenanya, Liko mengajak Molly mengumpulkan lebih banyak beri. Sedangkan Roy disuruh untuk memanjat tanah. Roy memerintahkan Fuecoco Stomping Tantrum sambil ia membersihkan bebatuan dan bagian pohon yang terbakar. Setelah bekerja sangat keras, akhirnya tempat untuk menanamnya sudah jadi. Sekarang yang mereka butuhkan hanyalah air. Sayangnya Paldea tidak banyak mengalami hujan selama musim ini, jadi mereka membutuhkan bantuan. Nidoting menjelaskan setiap Pokemon memiliki ability atau kemampuan yang bisa digunakan dalam setiap kondisi. Memahami ability Pokemon sangatlah penting dalam pertarungan, baik Pokemon sendiri maupun Pokemon lawan. Para trainer harus memanfaatkan ability Pokemon dengan sebaik-baiknya. Dot sudah selesai mengedit dan mau mengupload video terbarunya, tapi saat itu ada masalah jaringan. Dot menyampaikan bahwa sinyal belakangan ini sangat jelek, menjelaskan mengapa Liko dan yang lainnya tidak bisa menghubungi mereka. Propriede lalu berangkat bersama Pokemon-Pokemonnya untuk melihat di mana letak masalahnya. Sesampainya di luar, Propriede mengidentifikasi pelakunya adalah Magneton yang memancarkan gelombang elektromagnetik dan menyebabkan gangguan jaringan. Setelah Kapten Pikachu menyetrum dan mengusir Pokemon tersebut, sinyal akhirnya kembali pulih, memungkinkan Propriede untuk menghubungi Liko. Liko menjelaskan situasinya kepada Propriede yang segera pergi menyusul ke dalam hutan. Singkat cerita, Propriede datang bersama Oreo dan juga Landau. Ketika kehadirannya dibutuhkan, maka di saat itulah Landau akan menampakkan dirinya. Landau mengeluarkan Quagsir dari Dive Ball. Quagsir menggunakan Rain Dance untuk menurunkan hujan. Alhasil tanah yang kering lebih cepat meresapnya. Setelah hujannya berhenti, Arbolipa menggunakan ability Seed Shower.
atau kemampuan penabur benih untuk membuat beri yang ditanam tumbuh menjadi pohon yang baru. Hutan yang dipulihkan membuat Pokemon yang kabur datang lagi ke tempat ini. Semuanya sangat senang karena Pokemon bisa bermain lagi di tempat tinggalnya. Tiba-tiba pendan Liko mulai bersinar dan berubah menjadi Pokemon misterius. Arbolipa bereaksi terhadap kehadiran Pokemon misterius itu dengan menciptakan bola cahaya besar dan mengelilingi Liko dan Roy dengannya. Di dalam bola cahaya itu, Liko dan Roy berada di tengah kabut tebal. Siluet hitam berbicara kepada mereka. Tapi sebelum menyelesaikan kalimatnya, kabut terangkat dan mereka berdua kembali ke dunia nyata. Setelah semuanya berakhir, Pokemon misterius berubah lagi menjadi pendan. Mereka semua tidak sempat memproses hal ini, karena Arbolipa tiba-tiba masuk ke dalam Ancient Pokeball yang ada di lehernya. Menganggap ini sebagai tanda Arbolipa ingin ikut dengan mereka, Prof. Dede meminta Liko dan Roy untuk menjaga Pokemon tersebut, lalu mengajak semuanya kembali ke kapal. Tanpa sepengetahuan mereka, Spinel the Explorer mengawasi gerak-gerik mereka. Sesampainya di perpustakaan, upaya Prof. Dede untuk menemukan jawaban terbukti sia-sia. Hingga akhirnya Prof. Dede bertemu dengan Luka, ibu Liko sekaligus gurunya yang sudah lama sekali tidak bisa dihubungi. Liko menunjukkan buku yang disuruh ayahnya untuk diserahkan kepada Roy. Roy terkejut saat mengetahui salah satunya adalah buku petualang kuno yang sering diceritakan oleh kakeknya. Dahulu kala ada seorang petualang yang berteman dengan Shiny Rayquaza dan 5 Pokemon kuat lainnya. Petualang dan ke-6 Pokemonnya ini melakukan perjalanan dari satu wilayah ke wilayah lain, sampai mereka menemukan tempat yang disebut surga. Petualang kuno dan teman-teman Pokemonnya memutuskan untuk menetap dan tinggal di sana selamanya. Di antara ke-6 Pokemon tersebut ada satu yang memiliki kemampuan menyembuhkan luka. Mereka menyimpulkan itu pasti adalah Arbolipa, yang artinya setiap Ancient Pokeball memiliki Pokemon yang disebutkan dalam cerita. Berarti mereka hanya perlu mengumpulkan 4 Ancient Pokeball lagi untuk mengungkap cerita legenda itu. Liko menelpon ayahnya, yang mengatakan buku cerita itu didasarkan pada cerita nenek Liko. Alex menyatakan cerita itu hanyalah fiksi, tapi bagaimanapun juga Roy tetap yakin dengan keaslian cerita tersebut, mengingat pertemuan mereka dengan Shiny Rayquaza dan Arbolipa. Luka menjelaskan Ancient Pokeball yang diteliti oleh Prof. Dede adalah milik seorang petualang kuno bernama Lucius. Lucius mengembara bersama ke-6 Pokemon lainnya dan mendapat julukan Six Heroes. Ketika ditanya mengenai pendan Liko, Luka masih belum tahu tentang benda tersebut. Luka mengaku pendan itu diberikan nenek Liko sebagai hadiah untuk anaknya. Luka menyarankan sebaiknya Prof. Dede menanyakannya langsung saja kepada nenek Liko. Luka memutuskan untuk tidak pergi menemui Liko. Ingin putrinya itu memutuskan masa depannya sendiri. Racing Poltekker pun mengadakan rapat. Setelah menceritakan detail lengkapnya, Prof. Dede menyerahkan keputusan kepada Liko. Liko memutuskan ingin pergi menemui neneknya, meminta jawaban tentang pendannya. Roy menyetujui gagasan tersebut dengan harapan bisa mengetahui lebih banyak tentang Ancient Pokeball dan Shiny Rayquaza. Tapi masalahnya Liko tidak tahu di mana neneknya berada, karena sering berpetualang ke sana kemari. Untungnya Prof. Dede mendapat petunjuk bahwa nenek Liko berada di sebuah kastil region Galar. Semuanya pun sepakat untuk menuju tempat itu. Pada saat itu tidak ada yang tahu Spinel mengirimkan Pokemonnya untuk mengawasi mereka. Spinel yang telah mempelajari Racing Poltekker secara menyeluruh menyatakan petualangan Liko dan kawan-kawan akan berakhir sebentar lagi.